Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik dan tetaplah penuh semangat ya. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber hikmat bagi kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan baik sesuai dengan kehendak Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai dan memberkati, sebagaimana Engkau telah menyertai dan memberkati kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Sebab itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tuntunan kasih-Mu. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan setiap hari. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan ajari kami Bapa untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 17 Januari 2025, tertulis dalam kitab Mazmur 118 ayat 14. Dalam bahasa Batak, Psalmen 110 ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita semua dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia Mazmur 118 ayat 14. Demikianlah dikatakan. Jahobado pargogoku dohot endeku, jadi gabe hatuauku ibana. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pernahkah kita mengalami suatu kesesakan? Dan kita sering mendengar istilah maju kena, mundur kena. Artinya, dalam keadaan terdesak, tersesak, kita tidak punya jalan keluar. Jika maju, bahaya ada. Mundur pun, bahaya juga tetap ada. Tidak punya arah, tidak punya tempat untuk mendapatkan keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Yerusalem dikepung para musuh. Mereka tidak bisa kemana-mana. Tidak ada akses untuk keluar dari kepungan para musuh itu. Dan seakan-akan tidak akan ada pertolongan datang dari manapun. Kesesakan inilah yang dialami umat pada waktu itu. Dan pemazmur menyatakan permohonannya, pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan terus berseru-seru memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena bagi dia tidak ada lagi jalan keluar. Tidak dia dapatkan dari manapun sumber keselamatan. Demikianlah kiranya kita saudara. Dalam hidup ini seakan-akan kita dikelilingi oleh berbagai persoalan hidup. Ke arah manapun masalah selalu ada. Dan ketika kita merenungkan kembali, memang tidak ada jalan keluar. Tidak ada jawaban jika kita mencari-cari dari dunia. Tetapi satu-satunya adalah jawaban dan jalan keluar yang sungguh-sungguh dapat menyelesaikan masalah-masalah kita. Pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Inilah pengakuan dari pemazmur dalam hidupnya. Seberat apapun masalahnya, sebesar apapun orang-orang di sekitarnya, sehebat apapun mereka, pemazmur sangat menyadari semua itu tidak dapat menolong dia dari kesesakan hidupnya. Demikianlah perjalanan hidup kita kiranya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bagaimanapun keadaannya, biarlah Tuhan yang selalu menjadi penolong hidup kita. Amin. Saudaraku, sebagaimana yang disaksikan oleh pemazmur dalam renungan kita pada hari ini, itulah juga yang menjadi kesaksian kita.
Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Jadikanlah Tuhan menjadi sumber kekuatan bagimu, dan teruslah bermazmur bagi Dia. Teruslah mengangkatkan pujian dan nyanyian syukur kepada Allah. Karena di dalam kesesakan seperti apapun, di dalam beban hidup yang sangat berat sekalipun, jika kita berseru-seru, bernyanyi, bermazmur, memuji Tuhan setiap waktu, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Jadikanlah Dia satu-satunya sumber keselamatanmu. Jika tawaran dunia ini sangat menggoda hati kita, dan seakan-akan kita keluar dari berbagai masalah kita, itu boleh-boleh saja. Tetapi yakinilah, apa yang datang dari dunia, apa yang kita dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, jika bukan karena perkenanan Tuhan, itu bukanlah jalan keluar atau sumber keselamatan bagi kita. Sebab itu saudara, marilah datang lebih dulu kepada Tuhan, memohon pertolongannya, meminta tuntunan dan rahmat daripadanya. Karena Tuhan akan menunjukkan jalan keluar bagi kita dengan banyak hal. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Baginya tidak ada yang mustahil. Seberat apapun masalahmu, sesulit apapun, seperti dalam keadaan terdesak tadi, dalam keadaan tersesak tadi, Dia bisa menyelesaikan semua masalah hidupmu. Bukankah Yesus telah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudaraku, Yesuslah satu-satunya sumber keselamatan kita. Karena memang keselamatan itu telah dikerjakannya dalam kehidupan kita. Dia telah menggantikan kematian kita di kayu salib. Dia telah bangkit dan menjadikan kita pribadi yang menang. Karena itu jangan lagi berfokus kepada masalah-masalah yang membuatmu sulit keluar atau sulit menjalani kehidupanmu. Tetapi biarlah jadikan masalah itu membuatmu semakin dekat dan semakin mencintai Tuhan. Karena semakin kita dekat dan semakin mencintai Tuhan, maka akan semakin bertambah-tambah kekuatan, bertambah-tambah iman, dan bertambah-tambah hikmat kepada kita untuk dapat menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Tuhanlah yang menjadi kekuatanmu. Dan teruslah bermazmur memuji Dia di dalam kehidupanmu. Karena hanya Dia satu-satunya sumber keselamatan bagi kita semua. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk tetap kuat dan penuh pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap hari kami belajar di dalam kehidupan. Kami tahu jika kami jauh daripada-Mu, kami akan lemah. Kami tidak mempunyai kekuatan apapun untuk menghadapi masalah-masalah, menghadapi peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan terus mengingat firman-Mu, akan menjadikan Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami, dan kami akan terus bermazmur, memuji-muji Engkau. Bapa, mampukanlah kami untuk tetap kuat, untuk tetap tegar di dalam menjalani kehidupan. Karena kami tahu masih banyak rintangan yang akan kami lewati. Tapi kami tidak akan takut karena Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang lemah, yang sedang berjuang dalam kehidupannya. Engkaulah yang menguatkan dan memberi jalan keluar bagi mereka untuk tetap menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan saja. Kami pun berdoa bagi mereka yang sedang berduka cita. Engkaulah yang memberikan penghiburan, memberikan hati yang kuat bagi mereka untuk tetap percaya bahwasanya penghiburan sejati akan datang daripada-Mu saja. Bagi mereka yang sedang sakit, yang terus berharap untuk sembuh, biarlah mujizat-Mu terjadi bagi mereka. Pulihkan dan sembuhkanlah saudara-saudara kami, agar mereka dapat melanjutkan pekerjaannya, aktivitasnya dengan baik di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami persiapkan di dalam kehidupan ini, tidak akan terwujud dengan baik jika tidak tanpa penyertaan Tuhan. Karena itu, berkatilah kami, sertailah kami, dan mampukan kami untuk meraih masa depan lebih baik di dalam kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini
dan untuk selamanya. Di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.